Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dalam kisah ini ada hewan yang berjenis anjing yang akan diceritakan. Dalam Muslim dilarang untuk memelihara anjing. Akan tetapi kami tidak akan membahas hukum-hukum tentang larangan memelihara anjing. Akan tetapi di dalam kisah ini, insya Allah kita akan dapat mengambil pelajarannya. Diceritakan saat Wati merawat seekor anjing yang hilang. Dia tidak pernah membayangkan anjing itu akan memberinya petunjuk untuk mengungkap kejahatan yang besar. Kalung yang dikenakan anjing itu menjadi kunci untuk memecahkan misteri tentang apa yang terjadi pada pemilik asli anjing tersebut. Wati sedang menutup toko bukunya dan gonggongan keras di belakangnya sangat mengejutkannya, sehingga dia menjatuhkan kuncinya. Dia berbalik dan menemukan seekor anjing besar di belakangnya. "Dari mana asalmu?" tanya Wati sambil mengambil kuncinya. Anjing itu berjalan mendekat dan menekan kaki Wati. Dia menatapnya dan mengibaskan ekornya. Wati menggaruk telinganya dan tangannya menyentuh kera yang tersembunyi di bawah bulu tebalnya dan keriting anjing itu. Wati membelah bulu anjing itu untuk melihat apakah ada label nama yang menempel di kerahnya. Sebaliknya, dia menemukan deretan batu biru dan kuning mengkilat yang dikelilingi kawat emas tipis yang dipasangkan di kerah kulit merah. Itu kalung mewah menurut Wati. Seseorang pasti mencarimu. Wati melirik ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak melihat siapapun yang sepertinya sedang mencari anjing itu. Dia bertanya kepada beberapa orang yang lewat, apakah mereka melihat seseorang yang mencari anjing. Akan tetapi mereka semua menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia pun membawa pulang anjing itu bersamanya. Dia memberi makan anjing itu beberapa makanan yang dia beli dalam perjalanan pulang, lalu duduk di sofa. "Mari kita lihat apakah ada yang memposting di media sosial tentang anjing yang hilang," kata Wati. Anjing itu duduk di samping sofa dan meletakkan dagunya di atas lututnya. Wati menatap ke bawah, matanya yang penuh penasaran. "Jangan khawatir, aku akan menemukan pemilikmu." Dia menepuk kepala anjing itu. Wati membawa anjing itu untuk bekerja bersamanya. Keesokan harinya, dia mengambil foto anjing itu duduk di atas selimut yang dia bawa untuknya dan mendesain poster yang bisa dia pasang di sekitar kota. "Aku tidak tahu kalau kamu punya anjing," kata pria yang datang ke tokonya. Wati menatap pria yang baru saja memasuki tokonya. Itu David yang memiliki toko di sebelah. "Aku menemukannya, dia bukan milikku," ujar Wati. David berjalan mendekati anjing itu, tetapi berhenti ketika dia mulai menggeram. "Iya, ku harap dia tidak menakut-nakuti pelangganmu dengan sikapnya yang seperti itu," ujar David sembari menarik nafas. Kata-kata David membuat Wati khawatir. Dia terus mengawasi anjing itu. Tetapi anjing itu tidak menggeram pada orang lain. Ketika seorang wanita dengan balitanya memasuki toko, anjing itu bahkan pergi untuk mengendus anak tersebut. Wati menutup toko lebih awal hari itu dan berjalan keliling kota memasang poster yang dia buat sebelumnya. Dan anjing itu mengikutinya. Wati yakin dia akan segera mendapatkan telepon dari pemilik anjing itu. Tetapi hari-hari berlalu tanpa ada yang datang
untuk mengklaim anjing itu. Pada suatu saat pada hari itu, dia mulai memanggil anjing itu dengan sebutan Milo yang sepertinya dia sukai. Dia akan mengibaskan ekornya dan berputar-putar setiap kali dia menyebut nama itu. Mungkin itu namamu mulai sekarang, renung Wati, sambil meringsuk di sofa bersama Milo untuk menonton televisi. Milo menekankan hidungnya yang dingin ke pipinya, membuat Wati berteriak kaget. Dia kemudian mulai menjilatinya dan Wati tertawa terbahak-bahak. Saat dia memeluk anjing besar yang ramah itu, keesokan harinya Wati dan Milo berada di toko bukunya. Ketika pintu terbuka, David berlari masuk. Dia membawa salah satu poster yang dipasang Wati di tangannya. "Aku perlu melihat ke arah anjing itu," kata David. "Ini sangat penting." Dia melangkah ke arah Milo. Anjing itu melompat berdiri dan bibirnya melengkung ke belakang untuk menunjukkan deretan gigi putih yang tajam. "Tenang Milo." Wati berjalan memutari mejanya dan mengaitkan jari-jarinya ke kerah Milo untuk menahannya. Lalu dia menoleh ke David. "David, tadi apa katamu? Kamu perlu melihat kalungnya." David mengangguk. Pandangannya tertuju pada anjing besar itu yang sekarang sedang menggeram padanya. Wati menenangkan Milo dengan beberapa usapan lembut dan membuka bulunya sehingga David pun melihat kerahnya. David mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan terkesiap keras. "Aku tahu itu. Itu adalah batu permata asli." Wati menurunkan pandangannya untuk menatap batu di kerah. "Kamu yakin itu bukan kaca?" "Aku pastikan ini asli," jawab David. "Dan jika batunya asli, maka saya bertaruh logamnya adalah emas asli. Siapa yang akan menaruh permata dan emas asli di kerah anjing?" Wati menggelengkan kepalanya dan membuka kerahnya. Dia menggulurkannya pada David. "Silahkan periksa dengan benar. Aku tahu kamu itu seorang ahli, tapi mungkin kamu tidak mungkin benar tentang ini." David mengamati kerah itu selama beberapa saat lalu mengangguk. "Itu asli Wati. Kamu tahu apa artinya ini bukan?" Wati mengangkat bahunya lalu berkata, "Pemilik Milo itu pasti kaya." David menggelengkan kepalanya. "Bukan, tidak ada yang menghubungi kamu untuk mengklaim anjing itu. Jadi itu artinya kamu jadi kaya." Wati mengambil kalung itu dari David dan menatapnya dengan kaget. Logam dan batu yang rumit semuanya berkilauan di bawah lampu. Dia memikirkan semua waktu yang dihabiskan di toko dan berharap dia mampu memperkerjakan seseorang sehingga dia bisa mengambil cuti. Kemudian dia menatap Milo yang menekan kakinya dan menatapnya dengan cinta murni yang hanya mampu dilakukan oleh seekor anjing. Dia tidak mengerti mengapa tidak ada yang datang untuk mengklaimnya, tetapi jika dia akan mempertahankannya, rasanya tidak benar untuk menjual kalung kerahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" David bertanya ketika dia memasang kembali kalung itu ke leher Milo. "Biar aku yang menyimpannya untuk menjual permata dan emasnya." Wati menggelengkan kepalanya. Siapapun pemilik Milo awalnya memberinya kerah itu sebagai simbol betapa mereka mencintainya. Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada mereka, tetapi aku tidak berhak mengambilnya dari Milo. Dia ini anjing. Permata dan emas tidak ada artinya baginya, teriak David. "Tapi ini bukan tentang permata, David. Ini tentang cinta seseorang pada anjingnya dan cinta anjing pada mereka."
David kemudian mencengkram leher Milo, tetapi anjing itu akan menggigit tangan David. Wati tersenyum pada David. "Aku menghargai kamu ingin membantuku, tapi aku sudah membuat keputusan sendiri." David pun meninggalkan toko dengan cemberut. Wati kembali ke mejanya dan Milo meringkuk di kakinya. "Aku berharap bisa menemukan orang yang sangat mencintaimu untuk memberi hadiah yang seberharga itu," kata Wati sambil mengusap perut Milo. Anjing itu menghela nafas panjang dan menutup matanya. Dia tampak puas, tetapi Wati tidak bisa tidak bertanya atas apa yang terjadi pada pemiliknya, sehingga membawa Milo ke depan rumahnya. Dia memutuskan untuk mencari di internet dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Beberapa jam kemudian, Wati terbelalak kaget melihat berita surat kabar di layar komputernya. Dia telah menemukan pemilik Milo, akan tetapi dia tidak pernah bisa menyatukannya kembali antara sang pemilik dengan anjing itu, karena pemiliknya telah dibunuh. Wati membaca setiap artikel yang bisa dia temukan tentang pemilik Milo dan apa yang terjadi padanya. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut, tetapi tampaknya seseorang telah masuk ke rumah pria kaya itu dan mencoba membuka berangkasnya. Pria kaya itu tampak masuk saat pencuri mencoba membobol berangkasnya dan mereka menembaknya. "Aku tidak tahu berapa banyak dari yang kamu saksikan," ucap Wati, lalu Wati membungkuk untuk menggosok ke telinga Milo. Ada beberapa artikel lagi yang membahas pencapaian pria kaya itu, proyek amal, dan keluarganya. Salah satu cerita memiliki beberapa foto. Wati memperbesar foto dengan seekor anjing besar di dalamnya. "Itu pasti kamu," kata Wati pada Milo. Dia melihat senyum di wajah pria tua itu saat dia mengelus kepala Milo. Kemudian dia melihat orang lain berdiri tepat di belakang pria kaya itu. Wati tersentak. Dia bangkit dari kursinya begitu tiba-tiba, sehingga Milo pun kaget. Anjing itu bergabung dengannya saat dia mondar-mandir di lantai. Tidak masuk akal, pikirnya. Artikel menyatakan bahwa pria kaya itu mewariskan kekayaannya kepada keluarganya. Wati pun berhenti dan menatap Milo. Dia melepas kerahnya lagi dan memeriksanya dengan cermat. Dia terus kembali ke sesipan pelat baja tahan karat polos tepat di samping Gasper itu sedikit terlonggar dan bergoyang setiap kali dia menyentuhnya. Benda itu mengusiknya. Wati menekan ibu jarinya ke atas untuk menahannya. Tetapi saat dia menekan itu berengsel ke atas, Wati sedang berjuang untuk mengembalikan ke tempatnya. Ketika dia melihat angka-angka yang terukir di bagian bawah, itulah yang diincar oleh pencuri itu. Wati terkesiap, ini pasti kode berangkas. Wati menelpon polisi dan kemudian dia berlari ke toko David. Dia memberitahunya bagaimana dia menemukan pemilik Milo dan kode yang dia temukan di kerahnya. Tapi itu bahkan bukan bagian yang paling aneh. Wati mengeluarkan foto yang telah dicetaknya dan menunjuk pria di latar belakangnya. "Itu kamu, David. Dan pria kaya itu adalah kakekmu kan? Dan kamu yang membunuhnya bukan? Emang ada apa sih di berangkas itu yang membuat kamu tega membunuh keluargamu sendiri?" David merenggut dan menyambar foto itu dari tangan Wati. "Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini, Wati. Sekarang aku harus membungkammu juga." Wati mencoba berlari kembali dari toko, tapi David terlalu cepat dan dia menangkapnya. Dia memutar lengannya ke belakang punggungnya dan menjepitnya di tempat. "Kamu tidak akan lolos begitu saja, David," teriak Wati. "Tentu saja saya akan lolos," jawab David. Lalu David mengarahkan Wati ke pintu.
Dia menyuruh polisi untuk masuk melalui pintu belakang ketika dia memanggil mereka. Tetapi dia tidak melihat siapapun di toko kecuali Milo. Anjing itu menggeram. Pada saat itu David mendorong Wati ke tanah. "Ambilkan kalung itu, cepat!" teriak David. "Tidak ada orang lain yang akan mendapatkan perhiasan antik di berangkas itu selain aku. Aku harus mendapatkannya sebelum orang lain mengambilnya." Wati menatap David tepat ketika polisi muncul dan menangkapnya.